Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yani, Bu Dewi, Pak Lurameo, dari Pak Cucu ya, dan Bu Ustazah, semua ketua DKM, saya nggak akan memperpanjang pembukaannya. Yang pasti buat Bang Ucok dan pasangannya, ya mudah-mudahan hari ini jadi keberkahan buat kita semua. Masya Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu ada yang sedih di sini? Ada yang sedih gak? Oh sedih gak dapat kerudung, nanti Pak Ahyani tambah lagi kerudungnya ya kan. Ibu-ibu ada yang sedih atau pernah sedih? Sedih terus. Gak mungkin orang gak pernah sedih, betul apa betul? Apalagi yang para hijabers. Hijabers tahu artinya? Himpunan janda-janda bermanfaat dan bermartabat ya. Kita silakan bergabung dengan Angelina Sonda. Ya, ada yang janda di sini? Ada yang janda. Yang janda pernah sedih? Nah, nggak mungkin manusia nggak pernah merasakan rasa sedih, betul apa betul? Yang sudah bersuami pernah sedih? Lebih sering yang janda sedihnya atau yang punya suami sedihnya? Loh, kok gitu? Karena memang yang lagi punya suami belum pernah ngerasain jadi janda. Ya kan, yang janda udah pernah ngerasain punya suami. Tapi sebenarnya manusia itu sedihnya sama-sama aja. Ya, dan itulah kenapa kita merayakan Isra Mi'raj hari ini. Kenapa kira-kira Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan dari yang tadi Pak Ahyani bilang, ya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Itu kira-kira kenapa? Karena ditinggal oleh, berarti ada kesedihan di situ. Nabi Muhammad SAW merasa sedih, dan seharusnya itulah pesan yang terpenting di dalam setiap Isra Mi'raj. Adalah ketika kita bersedih, ayo kita menemui Allah. Makanya ketika Nabi Muhammad melakukan perjalanannya dan turunlah sholat yang harusnya 50 kali menjadi 17. Menjadi berapa? 17 itu apa ya? Surat Al-Isra. Terus 17 itu apa ya? Pak Ahyani katanya, mudah-mudahan ingat ya. Nah jadi kalau misalkan sedih itu harusnya kita menemui Allah dalam sholat kita. Permasalahannya banyak kita sholat tapi tidak menemui Allah. Betul apa betul? Sholatnya cuman gerakannya saja, hatinya nggak nyampe. Banyak apa sedikit? Allahu Akbar. Aduh, sejadahnya Bu Dewi bagus nih, kayaknya baru pulang umroh. Kok aku nggak dibagi ya? Pikirannya ke mana-mana. Jadi harusnya ketika kita tahu bahwa subhanallazi asra abdihi minal masjid. Terusannya apa? Asqa ladina terusannya Bu Ustazah jago banget ya, alhamdulillah. Dan terakhirnya apa dikatakan? Innahu huwas sami'ul basyir.
Allah itu sebenarnya maha melihat dan maha mendengar. Tahu kalau kita lagi sedih. Tapi Nabi Muhammad SAW malah memberikan kita tips yang luar biasa. Kalau lagi sedih, ayo sholat. Kebanyakan kita lagi sedih, nangis. Lagi sedih, assalamualaikum. Ya Allah teteh, aku bener-bener dikhianatin ya Allah. Aku gak nyangka ya Allah. Padahal kurang apa lagi aku ke dia. Yang ditemui bestinya dulu, bukan Allah. Betul apa betul? Berapa banyak ibu-ibu yang kalau lagi sedih curhat dulu ke manusia? Dan berapa banyak yang sudah curhat sama manusia tapi akhirnya kecewa? Betul apa betul ibu-ibu? Ibu ngadu ke temen ibu, ceritanya cuman segini, besok nyampe ke Pak Lurah Meong segini. Betul apa betul? Ditambahin jahe lengkoas, ya kan, ketumbar. Akhirnya apa? Dibumbuin ceritanya. Astagfirullahaladzim. Makanya ibu-ibu, surah Yusuf ayat 86 apa yang dikatakan? Qala innama ashku bathi wa husni ila Allah. Apakah itu yang artinya qala kata innama ashku bathi itu adalah kata Nabi Yakub alaihi salam ketika merindukan Nabi Yusuf. Kuadukan rasa sedihku dan susahku hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu curhat ke teman-teman, kira-kira dapat solusi tidak? Kalau nggak dapat solusi, kenapa curhat terus? Kalau nggak dapat solusi, kenapa curhat terus? Harusnya Isra Miraj hari ini mengingatkan kita bahwa apa? Ayo kita temui Allah. Sholat itu artinya menemui Allah, bukan hanya gerakannya, bukan hanya Allahu Akbar, bukan hanya sujud, bukan hanya salam, bukan itu esensinya. Esensi daripada sholat itu adalah hatinya yang sholat. Berapa banyak di antara kita sholat ya sholat tapi nggak dapat ketenangan. Betul apa betul? Kalau misalkan lagi sholat, udah gitu bau angus gorengan, kira-kira yang diselamatin yang mana dulu, sholatnya apa gorengannya? Itu manusia, manusiawi, nggak apa-apa, tapi cukup sekali aja alasannya, gorengan gosong. Makanya kalau mau tahu giliran udah sholat zuhur, udah tinggalin tuh dapur dulu, ya. Karena apa? Allah maha mengetahui dan maha mendengar. Ibu-ibu, Masya Allah, kita ini pasti ada sedihnya, ada masalahnya. Saya yakin pulang dari sini ibu-ibu hari ini seneng, gembira, riang. Pas pulang dihadapin masalah rumah, betul apa betul? Sekarang mungkin boleh seneng, mungkin boleh hilang pikirannya. 5 langkah dari sini mulai kepikiran lagi. Misalkan suami nggak pulang-pulang, Bang Toib dong. Kalaupun pulang nggak bawa rezeki, ya kan? Pulang malah bukan bawa duit tapi bawa masalah. Betul apa betul? Belum lagi tetangga, bukannya memberikan kedamaian tapi malah jadi kompor beleduk. Teh, lihat deh itu deh. Heran aku tuh, masa beli mobil lagi? Perasaan sih suaminya aja cuma PNS, tapi kok ada aja ya? Kok bisa ya? Itu tuh ibu ini nih, lihat deh alisnya mencong sebelah. Bener nggak? Ke majelis taklim, Masya Allah.
Ya kan, ujung-ujungnya apa? Jadi ngomongin orang. Itu tuh si Tete ini, ya kok ke majelis taklim dandanannya menor banget. Kok lipstiknya ketebelan, bedaknya ketebelan. Kenapa jadi begitu? Karena apa? Karena sholatnya itu jarang pakai hati. Coba ibu-ibu perhatikan setiap kata-kata dari sholat kita. Pembukaannya gimana? Inna wajah. Yang artinya adalah hafal orang. Ayo, nah berarti yang ibu selama ini katakan dalam sholatnya nggak tahu artinya, gimana ngerasapinnya? Yang penting Allahu Akbar, kedengarannya qomat kamit. Padahal apa? Ketika kita aja mau niat sholat, niatnya apa? Ku hadapkan wajahku dengan lurus kepada Allah, pemilik langit dan bumi. Kita ini berarti bukan pemilik apa-apa. Tapi apa? Ketika kita hatinya lagi ada kehilangan, kita ini susah fokus dalam sholatnya. Apakah ibu-ibu yang ada di sini dengan Isra Miraj itu bisa belajar? Ayo sama-sama Angelina Sonda belajar menghadapi kesedihan dengan menemui Allah. Karena sesungguhnya dalam setiap sedihan itu, sesungguhnya dalam setiap air mata itu ada Allah di situ. Tapi kita jarang mencarinya. Kalaupun kita mencarinya, kita susah mendengarkannya karena hati kita terlalu kotor dengan apa? Rasa benci, iri, dengki, nggak mau lihat orang lain senang, julid, fitnah. Astagfirullahalazim. Ibu-ibu hari ini, kenapa saya berterima kasih kepada Pak Ahyani dan Bu Dewi? Bukan masalah Pak Ahyani anggota DPRD, tidak, tetapi lebih kepada barang siapa yang mau jadi pemimpin dan bisa memberikan ilmu agama kepada saudaranya. Masya Allah, duit boleh hilang, kerudung nanti bisa, tapi ilmu insya Allah hari ini yang Pak Ahyani berikan akan berpahala kepada keluarganya, akan berpahala kepada saya sendiri, berpahala kepada ibu-ibu semua. Insya Allah, mudah-mudahan Allah meridhoi perjuangannya, ya, dan mudah-mudahan Pak Ahyani diberikan kesuksesan. Amin, amin ya rabbal alamin. Ingat ibu-ibu, surat Yusuf ayat 52. Yang terakhirnya, wa innaullaha la yahdi kaidal qaimin. Assalamualaikum. Assalamualaikum ibu-ibu. Belum waktu zuhur ini, belum. Kira-kira apa artinya? Sesungguhnya Allah tidak meridhoi tipu daya orang-orang yang berkhianat. Astagfirullahaladzim. Jangan sampai kita seperti Bang Ucap, keluarnya warna begini, dalamnya warna karena Allah tidak akan ridho. Mungkin bisa dapat duit dari mana-mana, tapi itu tidak berkah. Mungkin Pak Ahyani nggak bisa ngasih banyak duit, tidak mempunyai kemampuan itu. Tapi apakah kita ini, iman kita ini hanya sebatas duit saja? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Jadi kalau Allah sudah berfirman dalam surat Yusuf ayat 52 bahwa Allah tidak meridhoi tipu daya orang-orang yang berkhianat, mau sampai jumpalitan pun mungkin hari ini kaya, besok miskin. Karena banyak orang mencari yang banyak, bukan mencari yang berkah. Karena banyak orang berpikir bahwa dengan banyak itu saya bahagia.
Betul apa betul? Ibu-ibu punya banyak bahagia? Coba tanya suami yang lagi punya banyak istri. Ada yang punya 4, 5, 6. Kira-kira masalahnya lebih banyak yang punya satu istri atau punya banyak istri? Ayo jujur pak, jujur pak, jujur pak. Ya kan, oh alhamdulillah sini cuma satu semua ya, alhamdulillah ya. Yang Bu Dewi dia satu, istrinya Pak Lurah juga ya kan. Masya Allah. Tapi apa? Mudah-mudahan dengan adanya pertemuan hari ini kita bisa saling mengingatkan. Kenapa dikatakan subhanalladzi yang tadi Pak Ahyani katakan? Karena Allah ingin menunjukkan betapa dahsyatnya kita ketika bertemu Allah. Saya gak akan ada di sini kalau Allah gak tutup aib saya. Makanya dalam setiap sujud terakhir saya selalu bersyukur ya Allah. Terima kasih karena begitu banyak aib saya yang Engkau tutupi. Dan izinkanlah saya di sini untuk membagikan sedikit pengalaman yang saya rasakan tentang bagaimana kebesaran-Mu terhadap hidup aku. Karena apabila dibandingkan dengan dosa yang saya lakukan, rasanya gak akan bisa saya menutupi walaupun dengan kebaikan saya yang banyak. Ibu-ibu, Allah sayang sama kita. Kitanya yang kadang-kadang merasa tidak disayang. Allah cinta kita, tapi kita yang merasa tidak dicintai Allah karena kemauan kita terlalu banyak. Kita jarang mensyukuri apa yang kita miliki, tapi kita selalu menuntut kepada Allah untuk memberikan kita yang lebih. Sekarang coba ingat di salat subuh tadi, lebih banyak terima kasihnya kepada Allah atau lebih banyak memintanya? Kalau ibu-ibu punya teman, punya anak yang selalu minta-minta, kira-kira apa? Jengkel. Dan kadang-kadang ibu-ibu bisa meneteskan air mata. Kenapa kok anak saya datang ke saya hanya minta? Kenapa kok teman saya datang ke saya cuma minta terus? Kadang-kadang kita merasa tidak dihargai karena orang datang anggap kita kayak ATM aja. Terus bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita begitu banyak kenikmatan? Bahkan dalam surat Ar-Rahman disebutkan sampai 31 kali. Sesungguhnya apa artinya? Mengingatkan kita bahwa fabi ai ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau kita disakiti satu orang, kita dikhianati oleh satu teman, masih banyak orang lain yang ngantri untuk memberikan kebaikan kepada kita. Jangan terlalu dipikirin satu orang yang khianat ini. Betul-betul. Karena saya yakin pasti ibu-ibu di sini pernah diomongin jelek sama teman sendiri. Yang di depan baik tapi di belakangnya astagfirullahaladzim. Yang di depan kita memuji tapi di belakang kita menghina kita habis-habisan. Astagfirullahaladzim ya Allah. Dan kita jangan jadi orang seperti itu. Karena apa? Karena Allah udah sangat baik. Ibu-ibu tidak akan sanggup menghitung berapa banyak kebaikan yang diberikan Allah kepada ibu-ibu. Hari ini ibu-ibu ada di sini karena Allah sayang. Berapa banyak orang yang ada di rumah sakit yang sedang berjuang supaya bisa hidup. Ibu-ibu ada di sini. Allah ringankan langkah kakinya. Mendapat ilmu, insya Allah nanti dapat kerudung, insya Allah dapat makan siang.
Sementara yang di rumah sakit sana lagi berjuang makan aja udah gak bisa. Ibu-ibu datang ke Allah hanya minta terus, padahal ibu-ibu lagi sehat. Yang lagi gagal ginjal lagi minta sama Allah, ya Allah sembuhkanlah ginjalku. Karena apa? Udah kerja bertahun-tahun, ngumpulinnya banyak tapi habisnya lebih banyak. Berapa banyak di antara kita yang ngumpulinnya banyak tapi habisnya lebih banyak? Betul apa betul? Ngumpulin 100 juta masuk rumah sakit 200 juta. Kira-kira untung apa rugi? Makanya jangan selalu kejar dan terlena dengan yang banyak. Pak Ayani hari ini mungkin sebagian orang melihat sedikit, cuman kerudungannya Mbak Enji, saya juga bisa beli. Tapi lihatlah ilmu yang diberikan, dan ilmu ini insya Allah mudah-mudahan buat Pak Ayani dan Bu Dewi menjadi amal jariah. Belum lagi dengan begitu banyak bantuan, insya Allah kita doakan semoga berkah barokah. Dan saya yakin, hakul yakin, setiap orang yang mendatangkan silaturahmi insya Allah dikabulkan semua doa dan niatnya. Hari ini saya tersambung silaturahminya dengan ibu-ibu semua. Karena siapa? Karena siapa? Pertama karena Allah. Kedua karena itu tidak bisa kita sembunyiin. Betul apa betul? Dan bagi setiap orang yang yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak apa-apa. Hari ini ketemu Angelina Sonda karena Pak Ayani. Gak mungkin saya akan sampai di sini. Mohon maaf nih Pak Lurah, kalau bukan karena Pak Ayani dan Bu Dewi. Semua kebaikan kita gak boleh hilangkan. Jadi kalau hari ini insya Allah ibu-ibu dikasih oleh-oleh nanti, yang ibu ingat adalah Al-Isra surat ke itu oleh-oleh yang luar biasa. Gak ada loh yang ngasih, gak ada kepikiran buat ngasih itu. Karena apa? Sesungguhnya orang yang hanya ngasih duit kepada ibu-ibu secara tidak langsung merendahkan kita. Berarti kita hanya dianggap 500.000, 1 juta. Sebegitukah kita? Astagfirullahaladzim.